Hai semuanya, selamat datang di channel ini lagi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Dimanapun kalian berada sekarang. Kondisi tanah air Indonesia saat ini benar-benar memprihatinkan dan sangat kacau. Admin sungguh tidak menyangka dan prihatin. Pertama-tama awal mula kekacauan ini terjadi ketika masyarakat mengetahui tunjangan anggota DPR yang begitu fantastik. Di saat masyarakat dicekik oleh berbagai persoalan ekonomi yang begitu memprihatinkan, seperti pajak yang membumbung tinggi dan ditambah mencari pekerjaan begitu sulit agar dapat bisa bertahan hidup, membiayai kehidupan anak dan istri. Namun di tengah penderitaan masyarakat tersebut, beberapa anggota DPR dengan senang menari-nari di atas penderitaan masyarakat saat ada kenaikan gaji dan tunjangan. Apa mereka pantas disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat? Bahkan melontarkan kata-kata arogansi menantang dan menghina masyarakat. Sungguh miris menyandang gelar tersebut. Aksi demo besaran-besar kali ini juga merupakan tindakan sakit hati dan kemarahan yang sudah tidak dapat dibendung lagi. Masyarakat hanya meminta satu hal dari dulu dari pemerintah, yaitu pengesahan RUU perampasan aset koruptor. Sayangnya sampai sekarang para anggota DPR tidak menggubris seruan dan aspirasi masyarakat. Malah mereka sebaliknya membuat sistem yang mensengsarakan masyarakat dan mengambil aset masyarakat. Hal ini tentu rakyat sangat marah. Kali ini aksi demo begitu riuh terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Bentrokan antara demonstrasi dan polisi tidak bisa dihindarkan, bahkan menelan korban jiwa. Seperti seorang ojol yang dilindas oleh mobil Barakuda Brimob. Dari kabar yang beredar ini adalah unsur kesengajaan. Yang lebih gilanya lagi, pemerintah melarang stasiun TV menyiarkan berita ini dan CCTV harus dimatikan di tempat TKP. Fitur live TikTok juga dimatikan atas perintah pemerintah. Bahkan kondisi ini saat ini telah memasuki siaran TV internasional negara lainnya. Lebih jauh lagi, jurnalis asing datang meliput langsung di lokasi demo. Yang menjadi sorotan utama adalah anggota DPR seperti Uya Kuya, Sahroni Eko Prasetyo, dan Nuva Urban. Rumah mereka telah diseruduk oleh massa demonstrasi, hingga fasilitas rumah mereka seperti kapal pecah di bawah amukan massa. Tidak tanggung-tanggung, massa juga telah menjarah berbagai macam barang berharga dengan harga puluhan juta, ratusan juta, dan bahkan miliaran. Meski sebelum kejadian ini, Uya Kuya, Sahroni tidak, Eko Prasetyo dan Nuva Urban meminta maaf. Dari kabar yang beredar, mereka segera jatuh sakit setelah mengetahui kondisi rumah mereka. Dikabarkan juga, mereka dinonaktifkan dari kursi DPR oleh ketua partai mereka. Tapi dinonaktifkan bukan dipecat, jadi bisa diaktifkan lagi di suatu hari. Selama itu juga, mereka bisa bersantai dan jalan-jalan dengan biaya dibebani oleh negara. Sebenarnya dalam Undang-Undang MB3 tidak ada istilah menonaktifkan. Segera setelah itu, para pendemo mendatangi rumah Sri Mulyani. Admin sebut wanita ini tukang palak yang hanya tahu menaikkan pajak dari berbagai sektor kehidupan masyarakat Indonesia yang miskin yang telah menderita dan tercekik. Kemudian massa mendatangi rumah Puan Maharani, tapi di sana sudah ada aparat yang menjaga ketat. Di tengah demo besaran-besaran ini, ada informasi oknum yang ingin memecah belah, bahkan menyuruh massa demo untuk menjara toko Cina dan berbagai toko lainnya. Admin harap tidak ada yang termakan oleh provokator seperti ini. Ingat tujuan kalian demo itu untuk apa? Di bawah kondisi yang mencekam dan kritis ini,
Presiden Prabowo yang hanya tahu bicara mengeluarkan pernyataan. Dia mengatakan agar TNI dan polisi melakukan tindakan setegas mungkin bagi para pendemo yang anarkis dan melanggar hukum. Sehingga masyarakat secara tidak sengaja menemukan 3 penembak jitu di tengah demo saat ini. Takut ini tidak efektif, Prabowo memanggil 16 tokoh ormas Islam ke istana agar bisa menenangkan masa demonstrasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa Presiden Prabowo tidak bijaksana. Mengetahui hal ini, banyak masyarakat menyadari bahwa Prabowo telah sangat gagal menjadi sosok pemimpin. Belum juga 1 tahun menjabat, tapi keadaan Indonesia sudah seperti ini di rangka ulang tahun ke-80 negara Indonesia ini. Jika dia memiliki jiwa pemimpin, tegas dan pemberani lagi kan bijaksana, Prabowo seharusnya menemui masyarakat secara langsung, mendengar jeritan mereka agar mengetahui fakta di lapangan, lalu melakukan mediasi secara terbuka dan kemudian menyetujui apa yang mereka inginkan. Inilah yang harus dilakukannya jika ingin meredam kemarahan dan konflik di masyarakat. Lebih jauh lagi, agar Indonesia normal dan kondusif, ada 3 hal menurut admin untuk menyelesaikan semua ini. Pertama, sahkan RUU perampasan aset bagi koruptor atau hukuman mati bagi mereka. Kedua, hilangkan tunjangan semua anggota DPR. Ketiga, turunkan pajak dari berbagai sektor seperti semula pada masa Presiden SBY. Karena masyarakat Indonesia hanya berpenghasilan sangat kecil, di bawah Rp100.000, bahkan hanya Rp20.000. Itulah kenyataan di lapangan saat admin sendiri melihat dan merasakannya. Dengan 3 hal ini, insya Allah semuanya akan beres. Namun jika ini terus berlanjut dan gelombang massa demonstrasi semakin besar dan mengobar, tragedi berdarah yang mengerikan pasti tidak akan bisa terhindarkan, sehingga memicu kehancuran negara ini. Oleh karena itu, Presiden dan DPR harus mengambil keputusan secepatnya dan tegas, bukan hanya berbicara di balik layar. Tapi menurut pendapat kalian, bagaimana agar Indonesia kembali tentram dan sejahtera ke depannya?